Gran? Mom? His mind wasn't there in the end. You can't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Relic 2020. Dan film ini bergenre horror misteri. Tapi sebelum kita lanjutkan video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja mulai ke videonya. Check it out. Scene dimulai dengan adegan seorang nenek yang berdiri di tengah ruangan yang gelap dengan kondisi ruangan yang telah dipenuhi air karena nenek tersebut lupa mematikan keran air setelah ia mandi. Kemudian scene berpindah di perjalanan seorang anak dan cucu dari nenek tersebut bernama Kay dan Sam. Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke rumah nenek karena mereka mendapat laporan dari tetangga nenek yang mengatakan bahwa sudah beberapa hari tak melihat nenek sama sekali. Dan karena khawatir, mereka pun memutuskan untuk menjenguk nenek. Sesampainya di rumah nenek, mereka tidak bisa masuk karena semua pintu terkunci. Sehingga Sam, cucu dari nenek tersebut, kemudian masuk melalui lubang anjing. Mereka berhasil masuk ke dalam rumah nenek. Namun, nenek memang tidak ditemukan di dalam rumahnya. Akhirnya, Kay memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke kepolisian agar mendapatkan bantuan dari pihak kepolisian untuk mencari keberadaan nenek. Keesokan harinya, kepolisian mulai membantu melakukan pencarian di hutan di sekitar rumah nenek. Namun, nenek belum berhasil ditemukan. Saat Sam sedang duduk di depan rumah, ia kemudian melihat Jamie. Jamie ini adalah pria muda tetangga nenek yang sering bermain bersama nenek. Sam menanyakan kepadanya kapan terakhir kali ia melihat nenek. Namun, Jamie menjawab ia sudah lama tidak bermain dan berkunjung ke rumah nenek karena ayahnya melarangnya untuk bermain kembali di rumah nenek. Namun, ketika Sam bertanya mengapa ayahnya melarang, Jamie enggan untuk menjawabnya. Akhirnya, Sam memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan berbincang dengan ibunya. Saat itu, Kay memberitahunya bahwa beberapa minggu yang lalu sebelum nenek menghilang, nenek ternyata sempat menghubunginya dan nenek merasa ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Namun ia hanya mengabaikan ucapan nenek karena nenek sudah pikun dan pelupa. Dan juga nenek memang sering berbicara seperti itu sebelum-sebelumnya. Tiba-tiba mereka seperti mendengar suara-suara misterius di dalam tembok dan terlihat ada noda yang menghitam di tembok itu. Namun mereka mengabaikannya dan memutuskan untuk beristirahat. Malam itu, Kay mengalami mimpi sedang berjalan di sebuah hutan dan berdiri di depan sebuah rumah kecil di tengah hutan. Ketika masuk ke dalam rumah itu, ia melihat ibunya yang sangat kurus duduk di tempat tidur, kemudian terjatuh dan tubuhnya menghitam. Keesokan paginya, tiba-tiba nenek sudah berada di dapur. Ketika ditanya, nenek tidak menjawab dan mengalihkan pembicaraan. Anak dan cucunya memanggil seorang dokter untuk memeriksakan keadaan nenek dan kondisi nenek dalam keadaan baik-baik saja. Namun, terdapat luka memar di dada nenek. Dan nenek mengaku sepertinya ia terjatuh dan terbentur sesuatu. Malamnya, Kay menemukan bercak darah di baju nenek. Dan ketika ia menanyakan hal ini kepada nenek, nenek seperti tak ingin menjawabnya dan mengatakan bahwa ia tak apa-apa dan tidak perlu dikhawatirkan. Namun di kamar, memar di dada nenek semakin melebar dan menghitam. Kay saat itu datang untuk menemui neneknya, dan nenek pun memberikannya sebuah cincin. Di ruang tengah, Kay menunjukkan buku gambar nenek yang ia temukan kepada ibunya, dan di dalam buku itu terlihat ada gambar Kay saat kecil dan juga gambar sebuah rumah di tengah hutan. Rumah ini sepertinya sama dengan rumah yang berada di mimpi Kay kemarin malam. Dan ternyata rumah ini merupakan rumah dari orang tua nenek. Dulunya neneknya Kay, yang bisa dibilang adalah nenek buyutnya Sam, ketika menjelang ajal, ia seperti mengalami gangguan jiwa dan bertingkah laku aneh, sehingga keluarga menempatkannya di rumah tersebut. Singkat cerita, ibunya berencana untuk memasukkan nenek ke panti jompo. Namun, Sam tidak setuju karena dulu neneklah yang menggantikan popoknya. Lalu kenapa sekarang tidak sebaliknya, ia yang merawat nenek?
Malamnya, Kay mulai memikirkan kata-kata Sam yang tidak setuju dengannya untuk memasukkan nenek ke panti jompo. Tiba-tiba, Kay mendengar suara yang berasal dari lantai bawah. Kemudian ia pun turun untuk mengeceknya. Ternyata di bawah nenek sedang bergumam berbicara sendiri. Ia seperti sedang berbicara pada seseorang, namun tak ada siapapun di sana. Sam kemudian mengantar ibunya ke kamar, namun nenek merasa ketakutan dan merasa ada sesuatu di bawah kasurnya. Nenek meminta Kay untuk mengecek ke bawah kasur, namun Kay tidak menemukan apapun di sana. Keesokan paginya, Kay mengunjungi panti jompo yang akan dijadikan tujuan untuk menitipkan ibunya. Namun, ia merasa sangat bersalah ketika melihat seorang kakek tua berjalan sendiri tanpa keluarga. Akhirnya, Kay memutuskan untuk tidak jadi menempatkan ibunya di panti jompo. Sementara di rumah, nenek sedang menari-nari riang, terlihat sangat bahagia bersama cucunya. Akhirnya, Sam memutuskan untuk tinggal bersama neneknya dan menemani serta merawat neneknya di rumah tersebut. Ketika itu, kancing baju nenek terlepas. Sam membantunya untuk menutup kancing baju tersebut. Namun, nenek melihat Sam memakai cincin pemberiannya, dan ia menjadi ngamuk serta marah, dan menuduh Sam telah mencuri cincin itu darinya. Nenek lupa bahwa ia sendirilah yang telah memberikan cincin itu kepada Sam. Malamnya, Sam melihat nenek sedang berdiri di depan sebuah pintu. Rupanya itu seperti sebuah ruangan penyimpanan barang atau semacam gudang. Sam menghampirinya, dan nenek memberitahunya bahwa ia tak suka dengan tempat itu. Nenek mengatakan mereka semua masuk melalui tempat itu. Namun, Sam tidak mengerti siapa yang dimaksud dengan nenek tentang mereka semua itu. Malamnya, Sam mendengar suara yang sangat berisik. Pas ia cek, ternyata suara itu berasal dari mesin cuci di ruang belakang yang menyala dengan sendirinya. Dan keesokan paginya, Sam tidak sengaja mendengar nenek sedang berbicara sendiri. Nenek mengatakan mereka bukan Kay dan Sam. Mereka hanya mirip saja. Tapi, aku tahu itu bukan mereka. Mereka hanya berpura-pura menjadi Kay dan Sam, dan berharap aku tertidur dan tidak terbangun lagi. Sam yang mendengar itu langsung menghampiri neneknya, dan ia melihat nenek sedang melukai jari-jari tangannya sendiri. Sam mencoba membantu nenek, namun nenek malah marah dan ngamuk, dan menyuruh Sam untuk keluar dari kamarnya. Lantas, Sam langsung menemui ayah Jamie untuk menanyakan mengapa ayah Jamie melarang Jamie untuk datang dan bermain lagi bersama dengan nenek. Ayah Jamie kemudian menjelaskan kalau terakhir kali Jamie ke sana, mereka sedang bermain petak umpet. Jamie bersembunyi di ruangan gudang yang semalam dilihat Sam bersama nenek. Namun sepertinya nenek lupa kalau mereka sedang bermain petak umpet, dan nenek pun mengunci Jamie di ruangan itu. Jamie terkunci selama berjam-jam, dan karena tidak pulang-pulang, ayah Jamie memeriksanya ke rumah nenek. Nenek mengatakan Jamie tak ada di sana. Namun, ia mendengar suara Jamie sedang berteriak-teriak meminta tolong di dalam ruangan itu. Sehingga sejak saat itu, ayah Jamie melarang anaknya untuk bermain lagi bersama nenek. Kembali ke rumah nenek, Kay melihat ibunya sedang berjalan menuju halaman belakang rumah. Lantas, ia langsung membuntuti ibunya. Dan ia sangat kaget ketika melihat sang nenek sedang memakan kertas-kertas foto. Ketika Kay mencoba mengeluarkan foto dari dalam mulut nenek, nenek malah menggigit tangannya. Ternyata, hal ini karena nenek merasa sangat sedih dan marah saat ia tahu bahwa Kay akan menempatkannya di panti jompo. Dan Kay pun meminta maaf serta memberitahu kepada ibunya untuk tidak jadi menempatkan ibunya di pantai jompo. Kay pun berjanji untuk selalu menemani ibunya. Sam yang sudah kembali ke rumah nenek mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang ada di dalam ruangan gudang tempat nenek mengunci Jamie waktu itu. Sam masuk ke dalam ruangan itu. Semakin ia berjalan masuk, ruangannya semakin panjang. Sampai Sam merasa takut dan hendak kembali. Ternyata saat ia mencoba untuk kembali, semua jalan terlihat buntu dan ia tidak bisa menemukan jalan untuk kembali. Sam terlihat tersesat di ruangan tersebut dan ia mencoba meminta bantuan melalui handphone, namun ia tidak mendapatkan sinyal di tempat itu. Kembali ke ruang tengah. Setelah makan malam, nenek hendak kembali ke kamarnya. Namun tak sengaja, nenek buang air kecil di lantai.
Dan ketika Kay hendak membersihkan lantai, anehnya, urin dari nenek berubah menjadi menghitam. Kembali ke Sam. Di ruangan itu, Sam terjebak dan ruangannya semakin mengecil dan sempit. Sampai-sampai ia hampir terhimpit dengan tembok. Dan scene kembali lagi ke ibunya, Kay, yang mengkhawatirkan nenek setelah tahu urinnya menghitam. Namun, ketika dicek, nenek berada di dalam kamar mandi dan tidak mau membuka pintu. Kay mencoba mengeceknya melewati ventilasi atas. Ternyata, nenek sedang merobek dadanya sendiri menggunakan tangannya. Kay bingung dan mendobrak-dobrak pintu, namun nenek keluar dengan sangat santai. Namun lagi-lagi nenek lupa untuk mematikan keran air, sehingga hal ini menyebabkan konslet dan mati listrik. Kay lalu menyusul ibunya dengan menggunakan lilin. Ternyata nenek masuk ke dalam ruangan gudang di mana Sam juga sedang terjebak di dalam sana. Kay membuntuti ibunya dan ia menemukan nenek sedang duduk di pojok ruangan. Dan ternyata nenek sedang melukai pipinya sendiri dengan sebuah pisau. Kay yang melihat kejadian tersebut merasa sangat ketakutan. Sementara nenek yang melihatnya mencoba untuk mengejarnya. Namun anehnya, ketika kaki nenek yang terlihat patah, seketika langsung kembali seperti semula. Entah ada apa dengan nenek. Kembali ke Sam yang masih tersesat di ruangan sempit. Ia berhasil menemukan ruangan menuju ke ruang tengah dan ia mencoba untuk membobolnya. Namun samar-samar Sam mendengar suara teriakan Kay, ibunya. Ia mulai mengikuti arah suara itu. Dan ibunya yang masih dalam keadaan ketakutan berhasil menemukannya. Mereka kemudian mencoba melarikan diri dari kejaran nenek. Namun, nenek berhasil menemukan mereka. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini nenek tampak sangat mengerikan. Kay berhasil menjebol tembok, dan Sam keluar terlebih dahulu, kemudian disusul olehnya. Namun belum sempat ia keluar, ternyata nenek menarik kakinya dari dalam, sehingga terjadi adegan tarik-menarik di antara mereka. Mereka berdua berhasil keluar, namun nenek pun berhasil menyusul mereka. Nenek berhasil keluar dan mencoba untuk melukai Sam. Namun Kay dengan sangat cepat memukul nenek dengan besi yang mereka gunakan untuk menjebol tembok tadi. Nenek berhasil dilumpuhkan. Sam dan Kay langsung bergegas untuk meninggalkan rumah tersebut. Namun belum sempat keluar, Kay merasa tidak tega untuk meninggalkan ibunya sendiri. Selain itu, ia juga telah berjanji kepada ibunya untuk tidak meninggalkannya. Dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali masuk dan mengunci Sam di luar. Kay kemudian menggendong ibunya untuk dibawa ke kamar. Dan di kamar, ia melepas baju ibunya dan terlihat kulit tubuh ibunya sudah mengelupas. Kay akhirnya menyingkirkan semua kulit-kulit yang mengelupas tersebut dari tubuh ibunya. Ternyata, ini merupakan sebuah kutukan yang diturunkan. Nenek mendapatkan warisan dari ibunya yang dulu saat akan meninggal juga mengalami kejadian yang sama. Sam berhasil masuk dan melihat kejadian ini. Ia pun ikut berbaring di belakang punggung ibunya. Dan ia melihat di punggung ibunya terdapat luka memar yang menghitam. Luka ini sama seperti luka yang dimiliki oleh nenek di dadanya. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi gengs, alur cerita film yang berjudul Relic tahun 2020. Cukup seru kan? Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang tak kalah seru lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.